Shalom. Shalom. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati ya. Mari kita berdoa. Mari kita berdiri, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebangkitan-Mu. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah anugerahkan. Kami bersyukur untuk korban salib. Kami mengampuni yang bersalah. Kami minta ampun untuk dosa kami. Darah Yesus minta membasuhnya. Kami memohon Tuhan Yesus Kristus masuk ke dalam kami. Menjadi Raja, Tuhan dan Juru Selamat kami. Penuhi kami dengan Roh Kudus. Penuhi kami dengan api Roh Kudus. Jamah setiap hati, jamah setiap pikiran Tuhan. Jamah setiap tubuh yang sakit. Sembuhkan Tuhan. Dan mohon Tuhan agar firman-Mu termeterai, berakar dan berbuah-buah untuk kerajaan sorga. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan berfirman, kami mau mendengarkan. Dan segala kemuliaan bagi Tuhan. Dan puji dan hormat dan syukur. Dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Silakan duduk. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kebangkitannya hiduplah oleh Roh Allah. Sudah enggak ada pertentangan lagi untuk kita hidup oleh Roh Allah. Kita pasti bisa hidup oleh Roh Kudus. Tetapi bukan hidup untuk keinginan daging. Amin. Amin. Percayalah, Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah bangkit. Percayalah. Saya lihat sendiri kuburnya kosong di Israel. Anda percaya Tuhan Yesus sudah bangkit? Amin. Bukan hanya dari kata orang saja, tapi percaya dengan segenap hati? Amin. Kalau percaya enggak cuma di mulut. Tapi kalau percaya Tuhan Yesus sudah bangkit, kerjakan firman Tuhan itu. Lakukan hidup oleh Roh Kudus. Bersama Roh Kudus, bersama Roh Yesus. Pasti bisa. Terima dalam hidupmu, terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Amin. Terima Amin. Tuhan Yesus sebagai Tuan. Tuhan itu Tuan. Dari kata Tuan. Terima Tuhan Yesus dalam hidupmu. Terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan, sebagai Tuan, sebagai Master dan Juru Selamat dalam hidupmu, dalam roh dan hidupmu. Amin. Berarti Amin. kalau kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuan, boleh nggak kita hidup maunya kita sendiri? Tidak boleh. Karena dia Tuhan, dia yang pimpin kita. Hidup oleh Roh. Roh Kudus yang pimpin kita. Roh Yesus bersama firman Allah di dalam hati kita. Dan Bapa di sorga itu yang memimpin hidup kita. Apa katanya Tuhan, bukan apa katamu. Beda. Apa katanya Tuhan, bukan apa kata kehendak daging kita. Bukan kata keinginan mata kita. Bukan kata keangkuhan hidup kita. Tapi apa kata firman itu yang diambil, disesuaikan dengan hidup kita. Itu yang kita lakukan dengan setia. Amin. Amin. Terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dan penuhlah dengan Roh Kudus. Tiap hari minta penuh Roh Kudus. Tiap engkau bersaat teduh. Supaya engkau dimampukan untuk melakukan firman itu bersama Roh Kudus. Dan berbuah-buah. Amin. Amin. Berbuah roh. Dan berbuah-buah dalam segala hal. Buah pernikahan. Dalam pernikahanmu engkau adalah suasana sorga, bukan suasana neraka. Dalam pernikahanmu itu engkau membawa keberhasilan untuk kemuliaan Tuhan. Dalam keluargamu itu engkau berhasil mendidik anak-anakmu, berhasil sebagai orang tua untuk dibawa kepada Tuhan. Itu engkau bertanggung jawab sebagai orang tua.
Sebagai anak Tuhan yang punya keluarga, engkau bertanggung jawab untuk keluargamu masuk dalam kerajaan Tuhan. Bertanggung jawab juga untuk hubunganmu dengan Tuhan. Bertanggung jawab untuk pekerjaanmu berbuah-buah baik, sukses untuk Tuhan. Seberapa banyak pun suksesnya, itu untuk Tuhan. Amin. Amin. Dan dalam pelayananmu, engkau berbuah-buah untuk Tuhan. Seperti tadi kornya untuk Tuhan. Amin. Amin. Bagus kan? Tapi itu semua untuk Tuhan. Dan kita bekerja keras untuk kor itu. Tapi itu bagi Tuhan, dari Tuhan dan oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapakah di sini yang belum pernah mengatakan di dalam doanya atau di dalam hatinya untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Siapa yang belum pernah mengatakan? Ada? Tidak ada? Siapa yang belum penuh Roh Kudus? Hasilkanlah buah roh dalam hidupmu dengan pertolongan Roh Kudus, agar engkau tidak ditebang malaikat Tuhan. Ini adalah gambarnya. Pohon anggur yang berbuah-buah. Indah bukan? Ya, buahnya bisa dinikmati, bisa dibuat untuk minuman anggur di kerajaan sorga. Berguna buah anggur ini karena dia berbuah. Dan tidak dicampakkan ke dalam api neraka. Dia berbuah terus. Musim berganti musim dia berbuah. Tapi pohon anggur yang ini kering. Tidak ada buahnya. Tidak ada gunanya kecuali dibikin menjadi kayu bakar. Dibakar. Tidak enak dibakar di dalam api neraka itu. Itu bukan kejadian sekali dibakar kemudian mati, tidak. Tapi dibakar dan kesakitan terus sampai selama-lamanya. Yang di neraka itu seperti itu. Dan itu beribu-ribu tahun. Berjuta-juta tahun dibakar. Tuhan tidak ingin kita dihukum di api neraka. Tuhan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus juga begitu mengasihi engkau. Begitu mengasihi kita. Dia ingin agar kita tidak masuk ke api neraka yang besar itu. Dan yang menyakitkan itu. Bukan yang besar tapi yang menyakitkan itu. Tapi dia ingin kita berguna. Menjadi pohon anggur yang berguna. Dengan melekat kepada pokok anggur yang benar. Siapa namanya? Yesus. Melekat pada Tuhan Yesus. Menghasilkan buah-buah yang baik. Buah dalam pernikahan, buah dalam pekerjaan, buah hubungan dengan Tuhan, buah dalam berdoa, buah dalam pelayanan. Itu dihasilkan berbuah-buah untuk kerajaan sorga. Buah-buah dalam penginjilan, itu semua dihasilkan. Amin. Amin. Dan engkau bisa berhasil kalau engkau melekat kepada Tuhan Yesus sebagai pokok anggurnya. Mari kita lihat Matius 28 ayat 1 sampai 10. Matius 8 ayat 1 sampai 10. Kita baca yang wanita ganjil, yang pria genap. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Siapa Maria Magdalena itu? Itu adalah orang berdosa seperti kita dahulu sebelum diampuni Tuhan Yesus. Tapi dia bertobat dan menghasilkan buah-buah yang baik. Bahkan buah-buah penginjilan, buah-buah iman. Hasilkanlah buah-buah iman. Hasilkanlah buah-buah percaya kepada Tuhan Yesus. Hasilkanlah buah-buah penginjilan. Yang kedua, Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya.
Tuhan Maha Kuasa. Dia sanggup membuat gempa. Dia sanggup membuat segala sesuatu indah pada waktunya. 3, wajah malaikat itu bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Tuhan menyuruh malaikatnya untuk membuka batu itu. 4, Dan penjaga-penjaga itu gentar dan ketakutan dan menjadi seperti orang mati. ya, orang-orang yang memusuhi Tuhan Yesus akhirnya kalah. 5, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Jangan takut, Tuhan Yesus sudah hidup, Tuhan Yesus sudah menang. Jangan takut akan masalahmu. Masalah itu kecil. Katakan, masalah itu kecil. Masalah itu kecil. Tuhan itu besar. Tuhan itu besar. Tuhan Yesus sudah hidup, sudah menang. Tuhan Yesus sudah hidup, sudah menang. Aku pun sudah dimenangkan. Aku pun sudah dimenangkan. 6, Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. 7, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Katakan kepada semua orang. Katakan kepada keluargamu. Katakan kepada orang-orang di pekerjaan dan di pelayananmu dan di mana-mana bahkan ke seluruh dunia. Tuhan Yesus sudah hidup. Amin. Waktu saya melihat film kemarin Jumat Agung, Passion of the Christ, saya tahu bahwa karena pengorbanan Kristus yang demikian itu, tidak seberapa dengan susahnya mengabarkan Injil Tuhan Yesus. Karena itu saya harus lebih mengabarkan Injil kepada Tuhan Yesus. Juga saudara sekalian. Amin. Amin. 8. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Ya, beritahukanlah kepada semua bahwa Tuhan Yesus sudah hidup. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Sembahlah Allah Bapa, Allah Anak Yesus dan Allah Roh Kudus. Hanya Tuhan Yesus Kristus saja, yaitu Tuhan Allah Bapa, Allah Anak Yesus dan Allah Roh Kudus yang boleh disembah. Orang kudus dihormati, bukan disembah. Uang jangan disembah, HP jangan disembah, pekerjaan anak-anak jangan disembah. Amin. Amin. Dahulukan Tuhan. Ketika engkau bangun tidur, dahulukan Tuhan. Dalam segala hal, dahulukan Tuhan. Lanjutnya lagi. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Tuhan Yesus tidak menyuruh kita diam, tetapi menyuruh kita pergi. Katakanlah kepada orang lain berita Injil. Nanti kita lihat ini ya. Ayat 18 sampai 20 kita baca seperti tadi. Yang 18 yang genap pria, mari. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Segala kuasa di surga dan di bumi, Allah Bapa telah memberikannya kepada Allah Anak Yesus. Amin. Amin. 19. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Jangan kau jadikan semua bangsa atau semua orang yang kau kenal yang tidak kenal Tuhan Yesus itu penghuni neraka. Tapi jadikanlah mereka murid Tuhan Yesus, penghuni surga. Dan berbuah seperti pokok anggur yang benar tadi. Amin. Amin. 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah
Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan menyertai kita. Kalau Tuhan menyertai kita, semua bisa. Amin. Amin. Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Saya baca sendiri. Ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi kita bisa hidup oleh roh. Begitu Tuhan Yesus menang. Bersama Roh Kudus yang dikaruniakan kepada orang yang percaya Tuhan Yesus. Ketika percaya dan terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita bisa hidup oleh Roh Kudus. Kita bisa berbuah-buah seperti pokok anggur yang benar tadi. Yang menghasilkan buah-buah anggur yang bagus untuk kerajaan sorga. Dan kita bisa tidak hidup menuruti keinginan daging. Jangan hidup menuruti keinginan daging. Keinginan daging itu sama saja sama kau menuruti keinginanmu sendiri. Keinginanmu sendiri dan keinginan daging dipengaruhi iblis. Dipengaruhi hawa nafsu dan sebagainya. Ayat 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh Allah. Dan keinginan roh Yesus atau roh Allah berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Contoh dalam hal berdoa. Seringkali dalam hal mau berdoa pagi. Atau bersaat teduh pagi. Atau malam. Keinginan dagingnya bilang, nanti aja wis, nanti aja wis. Ditunda aja, ditunda aja. Tidak menolak loh, tapi ditunda. Itu kan caranya iblis. Supaya menunda-nunda. Supaya males. Tapi keinginan roh, ayo menghadap Tuhan. Itu yang harus dituruti adalah keinginan roh Allah. Bukan keinginan daging kita. Amin. Amin. Itu suatu contoh. Dan banyak sekali dalam hidup kita. Kita mau mengikuti keinginan roh Allah yang seturut dengan firman Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mau mengikuti keinginan roh dan keinginan firman. Keinginan roh yang seturut firman. Atau mau mengikuti kemalasan. Keinginan daging. Hawa nafsu. Maunya sendiri. Ikutilah keinginan roh Tuhan Allah Yesus. Karena Dia sudah menang. Yang seturut firman Tuhan. Dan pasti seturut firman Tuhan. Karena ketiganya adalah satu. 18, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh Allah, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ketika kita hidup menurut Roh Kudus, menurut firman Allah, kita tidak hidup di bawah pimpinan hukum yang lama. 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu. Seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Gak ada bagian dalam kerajaan Allah. Bagi orang cabul, nonton di HP atau di TV atau di YouTube hal-hal yang berbau kurang baju atau porno. Itu tidak boleh. Itu keinginan mata. Itu dosa. Hal-hal yang tidak baik dilakukan. Kecemaran, perselingkuhan, hawa nafsu, dosa, penyembahan berhala. Mungkin tidak menyembah berhala patung, tapi ke Gunung Kawi. Menyembah berhala orang di Gunung Kawi dukunnya. Menyembah berhala okultisme,
hal-hal yang berbau sihir, perseteruan, berseteru dengan orang serumah. Hamba Tuhan, anak Tuhan tidak boleh berselisih atau berseteru. Tapi harus menciptakan damai. Harus ngalah. Sekalipun ditampar pipi kirinya, pipi kanannya diberikan pipi kirinya. Tidak boleh berselisih. Iri hati pun tidak boleh, tapi mengucap syukur. Amarah dilarang karena itu adalah pintu untuk iblis masuk. Kepentingan diri sendiri atau egois, jangan dilakukan. Percideraan, saling memukul, saling melukai, itu dosa. Roh pemecah belah, suka bicara yang tidak karuan. Bicara yang memecah belah orang. Kedengkian, dengki, iri, kemabukan. Mabuk dengan hal-hal yang tidak perlu. Mabuk dengan hal-hal yang berbau pesta pora. Pesta pora dan sebagainya. Jangan dilakukan. Tetapi lakukanlah buah roh. Bersama Roh Kudus pasti bisa. Ialah kasih, sukacita oleh Tuhan. Sukacita karena Tuhan. Damai sejahtera yang dari Tuhan. Sabar, kesabaran, kemurahan, suka memberi. Kebaikan baik terhadap semua. Setia terhadap Tuhan. Setia terhadap tugasnya, kesetiaan. Kelemah itu contoh, kelemah lembutan. Lemah lembut hatinya, bukan lemah lembut gemulai. Tapi kelemah lembutan hatinya seperti Tuhan Yesus. Dan penguasaan diri. Menguasai dirinya. Sehingga tidak jatuh dalam dosa malas. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala keinginannya. Dan hawa nafsunya itu sudah disalibkan. Manusia rohnya yang hidup. Yang memimpin Roh Kudusnya. Kedagingannya sudah disalibkan. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh Allah, baiklah hidup kita ini dipimpin juga oleh Roh Kudus. Kalau engkau mengatakan kau hidup oleh Roh Allah, biarlah hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan dipimpin oleh dirimu sendiri. Kita pakai pikiran enggak? Pakai pikiran. Tapi selaraskan dengan firman Tuhan. Pikiranmu yang benar. Pikiranmu jangan melenceng. Jangan stres. Jangan berpikir negatif. Dan janganlah kita gila hormat. Jangan gila hormat. Biar kemuliaan hanya bagi Tuhan. Janganlah kita saling menantang. Tapi saling ngalah. Dan janganlah saling mendengki. Tapi bersyukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hiduplah oleh Roh Allah. Bukan keinginan daging, bukan keinginan mata, bukan keangkuhan hidup. Bisa nggak hidup oleh Roh Kudus? Bisa. Bagaimana caranya? Ada yang tahu? Ya, Yohanes. Apa? Melekat pada Tuhan Yesus dan mentaati firman-Nya, ya. Kasih hadiah ya Sela. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup oleh Roh Kudus dan firman Tuhan di dalam kita. Roh Allah di dalam kita dan firman Tuhan di dalam kita. Jauhi keinginan daging, keangkuhan hidup, dan keinginan mata. Ya, dosa jangan dilakukan. Coba katakan, jauhi dosa. Jauhi dosa. Lakukan firman. Lakukan firman. Jauhi yang jahat. Jauhi yang jahat. Lakukan yang baik. Lakukan yang baik. Mari kita lakukan, mari kita berdiri. Kita akan menyanyi anak Allah Yesus namanya.